Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mazmur 30 ayat 8 berbunyi demikian. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita boleh terus menjadi bagian yang indah bagi kita. Kita begitu diberkati, kita begitu merasa dikasihi karena Yesus memberikan kehidupannya bagi kita dan kita percaya kepada Yesus. Saat ini mari kita puji Tuhan lewat pujian KPPK nomor 222, Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janjinya turut sabda mulia. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janjinya turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus. Darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman. Hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus. Rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepercayaan kami kepada Yesus tidaklah sia-sia. Namun kami diberikan jaminan hidup yang kekal, berkat Tuhan yang melimpah, penyertaan Allah yang sempurna, yang menjadi terindah, yang memberikan kami damai dan ketenangan di tengah kehidupan yang semakin kacau. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ibadah doa kami biarlah dipimpin Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Tuhan yang beracara bagi kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, kemudian kita akan merenunginya. Kita akan menghidupinya.
Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Menjadi ketenangan bagi batin kita. Sehingga di dalam hadirat Tuhan kita tersungkur, kita bersyukur, melepaskan betapa kita shalom bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, tersungkur di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu. Engkau cahaya bagi kami. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita pujikan pujian ini dari awal. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kiranya kita boleh menjadi bejana Tuhan yang memuliakan Tuhan. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Firman-Mu adalah sulu dan pelita bagi langkah kaki kami. Bagaimana kami harus menapaki hidup kami, firman-Mu adalah penuntunnya. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh merenungkan dengan baik, memahami dengan tepat firman Tuhan.
Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Memperkenankan hidupan kami di hadapan Engkau. Memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat ke-14 dan ayatnya yang ke-18. Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Dan saya menambahkan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai dengan 38. Saya akan baca bagian firman Tuhan buat kita semua, ibu bapak bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan, Markus 16 ayat 14 sampai dengan 18. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pembacaan yang pertama. Nah, pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 37 dan 38 saja. Saya bacakan buat kita semua. Ayat 37 dan 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai mereka. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan atau pendalaman Alkitab, malam hari ini kita dalam bentuk pendalaman Alkitab, itu berjudul dipanggil untuk memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu Pak Rison sudah pernah membahas dalam khotbah kebaktian umum mengenai rethinking mission. Nah, jadi saya tidak akan banyak membahas mengenai tentang apa itu Injil, begitu ya. Saya ingin lebih melihat sisi yang lain. Nah, pembahasan khotbah saya malam hari ini, saya berhutang di salah satu pakar perjanjian lama yang bernama Christopher Wright dari bukunya Misi Umat Allah. Khotbah malam hari ini banyak saya ambil dari buku tersebut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita atau dalam benak kita ketika kita mendengar kata Injil. Sekali lagi apa yang terlintas dalam pikiran atau benak kita ketika kita mendengar kata Injil. Biasanya kita akan dengan cepat menjawab bahwa Injil itu kabar baik tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena itu Injil adalah kabar baik, maka penekanan yang paling sering kita berikan terletak pada agar banyak orang mendengar Injil. Sekali lagi, pada umumnya orang Kristen akan menekankan bahwa Injil adalah kabar baik, sehingga kabar baik ini harus didengar oleh banyak orang. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, meskipun pemahaman ini tidak sepenuhnya salah, namun pemahaman yang demikian itu bukanlah gambaran yang tepat mengenai Injil yang diberitakan dalam Alkitab. Alkitab menjelaskan gambaran yang jelas bagaimana Injil dikomunikasikan. Dan tidak hanya diberitakan. Kita kehilangan satu sisi yang lain. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 10 yang kita baca ayat 37 dan 38. Saya ingin kita kembali melihat karena teks ini sangat menarik sekali. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu tahu segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan
penekanan berikut. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan, sambil berbuat baik. Penting untuk ditekankan bahwa pelayanan Yesus dalam memberitakan Injil berbarengan dengan perbuatan-perbuatan baik yang ia kerjakan. Dengan kata lain, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pekabaran Injil tidak dapat dipisahkan dari satu kehidupan yang telah membuahkan Injil. Dengan kata lain, orang yang membawa tentang Injil, menyampaikan berita Injil, dia harus menampilkan kehidupan yang sudah diubahkan oleh Injil. Nah, dalam Roma pasal 15, ayat 18, Paulus mengatakan demikian. Aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dikerjakan Kristus olehku. Yaitu memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Oleh perkataan dan perbuatan. Sekali lagi, oleh perkataan dan perbuatan. Nah, di dalam teks ini perkataan dan perbuatan tidak dipisahkan. Ada banyak orang Kristen yang memberitakan Injil namun kehidupannya tidak memancarkan Injil. Nah, Injil, saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah kabar baik yang harus didengar dan harus dilihat. Sekali lagi, Injil harus didengar tetapi juga harus dilihat. Cara yang paling alkitabiah dalam mengkomunikasikan Injil adalah proklamasi dan demonstrasi. Kita memproklamasikan Injil dan mendemonstrasikan kehidupan yang telah diubahkan oleh Injil. Namun fakta yang sering dijumpai adalah banyak orang Kristen sekali lagi gagal melakukan penginjilan. Banyak orang Kristen yang gagal melakukan penginjilan karena kenapa? Mereka diremehkan orang. Banyak orang melihat kemunafikan mereka yang berbicara tentang Injil tetapi tidak mendukung dengan kehidupan yang diubahkan oleh Injil. Mereka berbicara tentang Injil. Tetapi kehidupan mereka tidak mendukung pemberitaan Injil. Dengan kata lain, hidup mereka tidak berpadanan dengan Injil. Dan tahukah kita, berdasarkan riset, bahwa hal ini merupakan salah satu rintangan terbesar dalam pemberitaan Injil. Beberapa tahun yang silam, terjadi gempa bumi yang dahsyat di China, khususnya di provinsi Sichuan, dan ada banyak sekali, ada rumah yang hancur, betul-betul porak-poranda, kehancuran yang banyak terjadi di provinsi Sichuan. Nah, ada sebuah organisasi yang bernama The Amity Foundation, atau kalau diterjemahkan secara bebas, Yayasan Persahabatan Kristen di China. Nah, bersama dengan orang Kristen, yayasan ini memberikan bantuan ke tempat lokasi gempa. Seorang pendeta perempuan yang bernama Gu Yumei dengan suaminya terlibat dalam memberikan bantuan ini, saudara-saudara. Setelah memberikan bantuan, pendeta Gu Yumei memberikan kesaksian demikian. Banyak orang yang tidak tahu adanya gereja di tempat ini. Sekali lagi, banyak orang yang tidak tahu adanya gereja di tempat ini. Tetapi ketika para jemaat ikut mengambil bagian dalam memberikan bantuan, dimanapun mereka bisa menolong, mereka memberikan lilin, korek api, obat nyamuk, apapun yang mereka bisa berikan. Akhirnya gereja semakin dikenal. Khususnya di salah satu kota disebut Mianchu. Pendeta Gu Yumei mengatakan demikian. Kerja sosial dan kasih Allah membuat banyak orang sadar bahwa ada yang namanya gereja. Setelah beberapa tahun kemudian, ibu bapak, jemaat gereja ini meningkat paling tidak 5 kali lipat. Dan kemungkinan besar sampai hari ini gereja ini terus mengadakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Dan ibu bapak tahu sudah ada berapa pos? 13 pos pelayanan, pos penginjilan. Itu kurang lebih data tahun 2007 atau 2009. Saya kurang tahu hari ini sudah berapa banyak pos pelayanan. Karena kenapa? Gereja bukan hanya memberitakan Injil, tetapi menampilkan Injil. Orang-orang bisa merasakan kehadiran gereja. Bukan karena gedungnya. Bukan karena banyak orang yang ada di dalamnya. Tetapi dampaknya. Sekali lagi dampaknya. Tidak ada gunanya gereja berdiri kokoh, teguh, banyak orangnya. Tetapi masyarakat di sekitar tidak tahu apa-apa. Gereja ini sedang melakukan apa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan,
Cara yang paling jitu dalam memberitakan Injil, sekali lagi, adalah dengan kata dan tindakan. Pemberitaan Injil Yesus Kristus adalah dengan kata dan tindakan. Namun sayang sekali, ada sebagian orang malah jatuh di sisi yang lain. Jika yang sebagian semangat memberitakan tanpa tindakan, yang di lain semangat bertindak tapi tidak memberitakan. Nah saudara, ada gereja-gereja yang begitu peduli dengan kehidupan sosial. Begitu peduli dengan etika sosial yang sangat radikal. Bahkan bagi mereka sangat antusias untuk melawan kemiskinan dan penderitaan. Namun sedihnya mereka tidak terlalu tertarik untuk memberitakan Injil. Mereka tidak terlalu peduli apakah Injil diberitakan atau tidak, apakah akan ada orang percaya yang baru atau tidak. Bagi mereka yang paling penting adalah tindakan-tindakan sosial. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, tindakan yang demikian itu bukanlah misi yang bersifat holistik atau menyeluruh. Itu bukan misi yang terintegral. Tetapi misi yang terintegral adalah tindakan dan kata yang pergi secara bersamaan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, tindakan sosial tanpa minat penginjilan sama saja dengan penginjilan tanpa kepedulian sosial. Jika kita hanya prihatin dengan orang yang lapar, orang yang miskin, tetapi tidak prihatin dengan betapa pentingnya Injil untuk mereka dengarkan, maka kita gagal mengikuti Yesus Kristus. Misi harus dilakukan secara integral, saudaraku yang diberkati Tuhan. Pemberitaan Injil harus dibarengi dengan hidup yang telah diubahkan atau yang memancarkan Injil. Dengan kata lain, misi umat Allah, misi orang Kristen adalah misi umat Injil. Kita memberitakan Injil dan di waktu yang sama menghidupi Injil. Injil lewat kata dan tindakan. Inilah yang disebut dengan misi yang integral. Namun sekali lagi penting untuk dipahami bahwa penginjilan dan keterlibatan sosial yang dilakukan secara bersama-sama itu bukan sekedar formalitas. Kenapa antara Injil dan perbuatan baik atau tindakan tidak bisa dipisahkan? Karena Injil adalah kabar baik. Memiliki kekuatan, menyelamatkan, menghidupkan. Orang yang mati dalam dosa dilahirbarukan. Nah mereka yang sudah dilahirbarukan inilah yang memberitakan Injil. Akan sangat bahaya sekali kalau orang yang belum lahir baru tetapi memberitakan Injil. Karena dia tidak mengalami Injil. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang Kristen yang menjadi umat Injil. Hanya dengan memberitakan Injil dan menghidupi Injil, kita mampu melihat dengan nyata bahwa benar bahwa kita adalah orang Kristen. Kita meneladani Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah Injil yang diberitakan dan Injil yang dihidupi betul-betul menjadi kesaksian yang sangat kuat sekali? Orang-orang mungkin tidak akan terlalu memperhatikan apa yang kita katakan. Tetapi mereka akan perhatikan apa yang kita lakukan. Biarkan kita menjadi misi, kita menjadi umat Kristen yang menjadi pembawa misi Allah. Menyampaikan berita Injil dan menghidupi Injil. Sehingga hidup kita betul-betul bercahaya di tengah dunia yang semakin gelap ini. Amin. Baik Ibu Bapak, saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Namun sebelumnya mari kita pujikan pujian, Tuhan dengar doaku. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku. Tak akan pernah terganti, bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Mengenalmu di hidupku. Mengenalmu di hidupku. Anugerah indah bagiku. Dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani
bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang bela. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja kita sehingga terus memiliki semangat dalam memberitakan dan menghidupi Injil meskipun di tengah pandemi. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa, kami bersyukur untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami untuk memberitakan Injil yang Engkau telah kerjakan 2000-an tahun yang silam. Biarlah semangat kami tetap menyala-nyala, tetap Tuhan ingatkan kami, sehingga kami terus memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil dan menghidupi Injil. Sehingga Injil yang kami beritakan dan Injil yang kami tampilkan boleh menjadi berkat, menjadi penerang di tengah dunia yang terus semakin hari semakin gelap. Yang kedua, mari Ibu Bapak kita berdoa untuk pertumbuhan rohani gereja kita. Meskipun di tengah pandemi, mari kita berdoa akhirnya Tuhan terus memberikan pertumbuhan rohani yang sehat. Mari kita berdoa. Kami berdoa buat gereja kami di tengah pandemi, semua ibadah dilakukan secara online. Tolonglah Bapa tetap ada pertumbuhan rohani yang Engkau tambahkan bagi kami. Firman yang diberitakan meskipun lewat online, berbagai ibadah yang dilakukan lewat online, kiranya boleh menjadi hal-hal yang membuat kami lebih bertumbuh, lebih dekat, dan lebih semakin hari semakin dewasa. Kami boleh memancarkan karakter-karakter Injil bagi banyak orang. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang masih dalam kondisi berduka atas meninggalnya mama dari Pak Beni, Amatiok Siok Eng. Kiranya Tuhan memberikan terus kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan keluarga yang ditinggalkan atas berpulangnya Ama yang kekasih, Amatio Siok Eng, ke dalam pangkuan Bapa Surgawi. Kuat-kuatkan keluarga, berikan penghiburan dan kekuatan. Namun yang terpenting berikan mereka keyakinan bahwa suatu waktu nanti kami akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa untuk jemaat yang sakit.
Kiranya Tuhan memulihkan dan memberkati setiap usaha yang dikerjakan untuk memperoleh kesembuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang terbaring lemah. Mereka yang telah melakukan banyak sekali usaha untuk memperoleh kesembuhan. Berkatilah ya Tuhan. Sehingga jika Engkau berkenan, Engkau akan memberikan kesembuhan yang datang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kemudian mari kita berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat. Di tengah pandemi tentu hampir semua usaha menurun. Kiranya Tuhan terus memelihara jemaat kita di tengah kondisi ekonomi yang terus merosot. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi jemaat kami, khususnya keadaan ekonomi. Pandemi yang terus berkepanjangan membuat usaha pekerjaan mulai kurang penghasilannya atau menurun. Tuhan tolong biar Tuhan pelihara, berkatilah dan Tuhan berikan berkat-berkat yang Tuhan pandang cukup bagi kami untuk melangsungkan kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang terakhir Ibu Bapa, mari saya mengajak kita berdoa untuk kondisi pandemi COVID. Baik secara nasional ataupun global. Yang kita tahu sudah cukup berkepanjangan. Sudah banyak sekali kerugian, sudah banyak orang yang meninggal dunia. Kita semua sudah keteteran. Mari kita berdoa, kita meminta belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, bangsa kita, dan semua negara-negara lain yang berjuang melawan COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, pandemi COVID telah berlangsung cukup lama. Terpukullah manusia dari sudut manapun. Pekerjaan, usaha, kesehatan, bisnis, dan semuanya. Kami menyadari kami sangat rapuh. Pandemi ini mengajarkan kami betapa kami tidak berdaya. Tolonglah kami Tuhan. Beranugerahlah bagi kami. Berbelas kasihlah bagi kami. Lalukanlah pandemi COVID. Jika Engkau berkenan, Engkau akan memberkati usaha para ahli yang berusaha untuk mencari anti terhadap virus ini. Sehingga sudah dapat antivirus atau vaksin bisa dibagikan dan bisa menolong ya Tuhan. Memperbaiki, memulihkan keadaan yang sudah porak-poranda, yang semakin hari semakin berat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami kepada Engkau. Peliharalah hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita pujikan pujian mengingat akan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, membuat kita terus mengingat-ingat Tuhan. Sehingga kita tidak lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya Allah punya rencana yang baik bagi kita. Mari saudaraku, kita pujikan pujian mengingat akan. Ya Allah, Kau tahu rancangan yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Dari awal kita pujikan pujian ini. Ya Allah, padaku, Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa
yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi, segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk terus percaya bahwa segala yang terjadi untuk mengingat-ingatkan kami kepada Engkau, Allah yang terus bersama dengan kami. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Baik Ibu Bapa, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Tuhan memberkati kita.